semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update ya, bahas untuk pergerakan EURUSD di malam ini. Memang sengaja saya agak malam hari ini karena saya ingin melihat dulu pergerakan market ya. Soalnya dari siang sampai ke malam tadi sekitar jam 9-an, harga pergerakan market itu masih sangat susah untuk dianalisa gitu, karena mungkin efek FOMC kemarin dan itu sangat bergejolak ya untuk market hari ini, terutama untuk pair mata uang yang dipasangkan dengan USD dan ya bukan lain lagi, itu juga emas termasuk dalam kategori salah satunya. Jadi kalau saya perhatikan hari ini market benar-benar susah untuk diprediksi dan unpredictable banget ya market hari ini. Benar-benar kayak ketika misalkan kita open sell, dia naik, dia kena hit stop loss kita, langsung dia turun. Jadi sempat saya perhatikan ya, untuk hari ini market tuh benar-benar susah diprediksi. Nah, tapi kalau di sini kita perhatikan di kenaikan hari ini kan cukup banyak ya kenaikannya. Berarti kita sudah bisa katakan bahwa EURUSD ini sedang terjadi di mana dia berusaha untuk reversal. Cuma di sini kan dia masih ada trendline turun ya. Nanti akan kita coba analisa di time frame 4 jam. Jadi dia sebenarnya pertama kali banget nih yang ingin saya bahas itu base yang ini. Jadi saya kan pernah bilang ya, kalau misalkan EURUSD itu reversal, ya otomatis kalau dia turun itu siap reversal, berarti dia akan reversal di daerah base ini. Berarti kita bisa menunggu di daerah-daerah base ini, kan saya bilang gitu kan kemarin. Nah, hari ini berhasil dia reversal di sini dan naik cukup tinggi menembus base yang ini. Jadi base yang tengah pun ditembus sama dia. Lalu kita perhatikan kembali di time frame lebih kecil. Ya, di time frame 4 jam ini bahwa dia masih dalam kategori downtrend sebenarnya. Ya, kalau kita tarik begini ya. Nah, kalau kita tarik ini dia masih dalam kategori downtrend dan ini dia pas banget reversal di titik dimana antara support dan base-nya ini ketemu. Jadi di reversal lalu naik tinggi ya. Nah, saat ini dia sedang menguji area 17395. Kalau dia berhasil menguji daerah sini, berarti otomatis ada kemungkinan, ini kan candle 4 jam belum tutup nih. Nah, kalau misalkan candle 4 jam tutup di atas ini, berarti kemungkinan besar dia akan melanjutkan pergerakannya. Ya, dari yang tadinya downtrend bisa jadi kembali menjadi uptrend. Jadi syaratnya itu dia harus menembus si trendline ini dan juga resist yang ini. Karena kalau kita perhatikan ketika dia menembus resist ini pun dia harga bergejolak ya. Sama dengan hal ini. Nah, jadi akan saya prediksikan bahwa di sini ketika dia menembus dia akan coba retest kembali di sini, baru dia coba naik lagi kalau dia mau melanjutkan kenaikannya. Jadi kurang lebih begini nanti. Dia naik, retest, dan naik kembali menuju base yang ini. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat, maka otomatis harganya itu akan turun kembali ke sini atau ke sini. Lalu kita lanjut lagi di candle 1 jam. Kalau untuk candle 1 jam sini udah confirm kalau dia naik nih. Ya, di sini candle udah tutup di atas ya. Dan sedang berusaha untuk naik ke atas lagi untuk menguji daerah sini. Jadi ini merupakan penentuan dia, apakah dia akan naik lanjut begini atau dia akan menjadi reversal. Nggak mengikuti channel downtrendnya dia. Karena kan kalau kita perhatikan si EURUSD ini sedang downtrend. Nah, ini dia mau naik kembali nih, dia mau coba nih kira-kira dia bisa naik ke atas atau enggak. Kita masuk ke candle time frame lebih kecil. Kalau time frame lebih kecil sini sebenarnya kita bisa melakukan analisa lebih jernih di sini, dimana candle sudah benar-benar tutup di atas, lalu candle selanjutnya langsung naik ya. Walau kalau kita perhatikan sini dia tertahan ya, kenaikannya tertahan di candle-candle seperti ini.
ini juga tertahan lagi, turun lagi. Jadi masih ada kemungkinan besar dia untuk melakukan retest kembali ke sini. Kalau misalkan retestnya berhasil, baru dia akan menunjukkan kenaikannya ke sini. Retestnya itu di daerah-daerah sekitar ya tadi 17395. Lalu target kenaikan dia kalau dia berhasil retest di sini itu ada di harga 17620 lah sampai 17700. Jadi antara itu untuk kenaikan dia selanjutnya. Di sini kalau untuk tandanya itu kita kasih kotak aja. An. Kita samakan aja dengan base yang ini nih. Ini ada base nih. Nah, kita samakan dengan base yang ini. Untuk kenaikannya, jadi targetnya itu di sini sekarang. Kalau dia berhasil bertahan di atas ini. Tapi kalau dia gagal bertahan, otomatis harga akan turun kembali. Ya, harga akan turun kembali menguji level ini. Kalau nggak ini. Oke, jadi kalau misalkan kita mau entry, sebenarnya ini udah agak telat kalau mau entry buy di sini karena ada potensi takutnya harga reversal kembali seperti ini. Jadi kalau mau entry ya lebih baik kita tunggu dulu di sini, ya dia retest, dia berhasil retest lalu naik, atau kita bisa tunggu di atas ini untuk entry. Ya di atas ini dengan stop loss kita biasa itu di sini. Ya pokoknya di luar base ini di 17715 atau 17720 itu boleh. Jadi silakan disesuaikan kembali untuk entry point sesuai dengan trading plan kalian masing-masing, karena risiko tetap ditanggung oleh diri kalian sendiri. Oke, mungkin segitu dulu penjelasannya untuk update dari EURUSD ini. Jadi karena hari ini market lumayan choppy ya, lumayan agak susah untuk diprediksi. Jadi saya mohon maaf karena buat videonya itu agak malam, supaya pergerakan marketnya itu lebih enak untuk diprediksi dan saya juga lebih enak untuk menjelaskannya kepada kalian. Nah, contohnya seperti ini. Kan tadi kan sekitar jam-jam 7, jam-jam 8 kan harga sedang di sini konsolidasi. Nah, pas konsolidasi di sini itu agak susah diprediksi karena harga itu naik turunnya dalam satu range yang cukup besar. Jadi agak susah untuk diprediksi, maka saya tunggu dia dulu antara dia mau breakout ke bawah atau ke atas. Dan ternyata harga breakout ke atas, ya harga breakout ke atas, dan saya lihat sudah ada mulai agak stabil harganya. Lalu saya mencoba untuk membuat video karena saya ingin mempertahankan kualitas konten yang ada di Juno Trading ID dan juga mempertahankan informasi seakurat mungkin. Jadi ya terima kasih telah menonton video ini, dan jika memang ada yang salah ya, jika memang saya ada yang salah jelaskan dan misalkan ada yang kurang ya dalam penjelasan saya, silakan ditambahkan kembali di kolom komentar supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.